Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back to my channel. Ya, kali ini kita akan membahas ya sesuai dengan di deskripsi YouTube saya juga akan membahas tentang tes potensi akademik atau disingkat dengan TPA. Ini buat kalian yang baru saja lulus sarjana atau profesi dan kalian mau melanjutkan ke jenjang pendidikan berikutnya yaitu pasca sarjana. Terutama nih yang pengen sekali kuliah di kampus negeri ya, atau bagi kalian yang sedang mempersiapkan diri mengikuti tes CPNS atau tes kenaikan pangkat atau yang mau mengikuti sertifikasi pendidik atau dosen ya. Nah, TPA ini juga menjadi syarat ya untuk Anda melanjutkan kuliah ya atau pendidikan atau yang tadi sudah saya sebutkan. Nah, kalau untuk yang akan melanjutkan pendidikan ke tahap pasca sarjana nih, saya sharing pengalaman saya kemarin waktu melanjutkan kuliah saya di S2 ya, khususnya S2 keperawatan. Jadi syaratnya itu kalian harus lulus tes potensi akademik. Nah, ini akan saya bahas. Selain itu juga ada kalian harus lulus tes TOEFL dengan skor-skor yang sudah ditentukan oleh masing-masing instansi atau institusi ya, atau universitas, dan ada juga tes bidang. Nah, kalau saya bidang keperawatan nanti ada juga tesnya tentang teori-teori keperawatan ya, atau materi-materi keperawatan. Dan kalian juga harus mempersiapkan proposal tesis ya, rencana proposal ya, atau proposal tesis kalian. Di sini yang saya akan bahas adalah tes potensi akademik ya. Nah, persiapkan diri kalian ya. Kalian tidak harus juga mengikuti bimbel ya, lebih bagus memang mengikuti bimbel, tapi tidak ada masalah juga kalian belajar secara otodidak, karena pengalaman saya dulu saya juga belajar secara otodidak. Kenapa tidak ya? Jadi kita harus ada niat ya dan usaha yang kuat. Nah, saya akan jelaskan bahwa TPA itu tes potensi akademik itu dia tes untuk mengukur seberapa besar sih kemampuan ya atau tingkat keberhasilan kita nanti dalam bidang akademik di dunia perkuliahan atau pendidikan ya. Jadi dalam TPA ini ada TPA yang diselenggarakan oleh institusi ya, ada TPA yang diselenggarakan oleh Bappenas ya. Saya dulu pernah mengikuti tes yang diselenggarakan oleh institusi universitas negeri dan juga tes yang diselenggarakan oleh TPA Bappenas ya, yaitu di TPA sendiri itu ada beberapa subtes ya. Jadi ada tes kemampuan verbal, kemudian tes kemampuan numerik, dan tes kemampuan penalaran. Kalau bisa dikatakan kita lihat bentuk-bentuk soal TPA ini dia sama dengan tes di TIU ya. Ya, TIU di seleksi CPNS. Nah, kalau tes kemampuan verbal itu ada soal-soal yang terkait dengan sinonim ya, itu sekitar 20 soal. Kemudian antonim 20 soal. Kemudian ada tes tentang analogi ya, mencari persamaan kata gitu ya. Itu ada 20 soal. Kemudian pengelompokan kata 20 soal. Pemahaman wacana 20 soal. Pemahaman wacana ini 10 soal sebenarnya. Jadi total dari tes kemampuan verbal ini adalah 90 soal. Nah, waktunya kurang lebih 40 menit. Kemudian ada tes kemampuan numerik. Untuk numerik ini ada tes deret atau irama bilangan sebanyak 20 soal, kemudian bilangan berpola 20 soal, kemudian logika dalam angka 20 soal, dan logika dalam soal cerita 40 soal. Nah, untuk tes kemampuan numerik ini waktunya kira-kira adalah 90 menit. Kemudian ada tes kemampuan penalaran, yaitu ada penalaran logis 20 soal, penalaran analitis 20 soal, penalaran gambar 20 soal. Ini waktu untuk kemampuan penalaran ini yaitu kurang lebih 50 menit. Jadi total untuk soal TPA ini adalah 250 soal ya. Nah, itu untuk tes TPA Bappenas ya yang pernah saya ikuti. Jadi 250 soal ini dia dalam waktu 3 jam harus selesai. Nah, ini berapa sih skor yang memenuhi syarat ya? Kalau untuk melanjutkan pendidikan pasca sarjana tergantung dari kebijakan masing-masing universitas ya. Ya, biasanya yang saya ketahui itu adalah antara 450 sampai 500. Nah, kalau di kampus saya dulu yang waktu saya melanjutkan pasca sarjana saya itu adalah 500 untuk TPA Bappenas ya. Jadi saya mengikuti beberapa
di beberapa universitas karena saya mau melihat saya bisanya di mana atau maksudnya saya mencari beberapa alternatif ya. Jadi saya pernah tes untuk Universitas Gadjah Mada, saya ikuti tes potensi akademik tapi yang diselenggarakan oleh pascasarjananya atau disebut dengan PAPS ya. Nah ini saya dapat skor segini ya dengan hasil dari saya belajar otodidak ya. Alhamdulillah karena dia sudah sampai melewati 500, dia 638. Kemudian di kampus yang saya yang saya akhirnya pilih ya karena alhamdulillah saya lulus di situ karena ada peminatan yang istilahnya langka ya, di universitas negeri lain pun tidak ada. Jadi walaupun di universitas lain saya alhamdulillah memenuhi syarat, tapi saya memilih di universitas ini ya. Nah kalau di universitas ini di Malang, Universitas Negeri di Malang ini TPA-nya bukan TPA dari institusi atau universitas, tapi TPA-nya harus TPA Bappenas. Nah kalau dilihat dari jenis soalnya, kalau menurut pendapat saya, TPA Bappenas itu dia tingkat kesulitannya lebih tinggi daripada TPA yang diselenggarakan oleh universitas seperti pada slide sebelumnya. Tapi alhamdulillah di sini saya bisa mendapatkan total skornya adalah 527,27. Jadi saya ujian langsung saya memenuhi syarat di atas 500. Alhamdulillah ya, teman-teman juga pasti bisa. Nah, di sini saya akan berbagi tips sukses TPA ya. Pertama, kalian harus persiapan dulu sebelum hari H. Tentunya kalian dari beberapa bulan itu sudah belajar-belajar ya. Kalian harus rutin berlatih, kemudian pahami trik di setiap subtes ya, khususnya pada tes numerik ya, untuk dapat menghitung cepat. Nanti untuk setiap trik di setiap subtesnya akan dibahas di konten selanjutnya. Kemudian segera dalami apa kelemahan Anda ya. Misalnya setelah latihan, skor numerik Anda bagus, namun skor penalaran Anda jelek ya. Nah, oleh karena itu kalian harus tingkatkan latihan pada kelemahan Anda di subtes tersebut. Kemudian persiapkan kebugaran tubuh dengan cukup istirahat sehari sebelum tes dan sediakan apa saja persyaratan yang dibutuhkan untuk mengikuti ujian seperti KTP, pas foto, dan bukti pembayaran. Kemudian peralatan tulis seperti pensil 2B, penghapus, rautan, dan lain-lain. Nah, tips sukses untuk TPA pada saat hari H, itu kalian harus tenangkan diri kalian. Karena kalau kalian panik ya, kalian akan tidak konsentrasi dan mudah terkecoh untuk menjawab pertanyaan ya. Kemudian jangan lupa isi identitas dengan benar, termasuk kode soal. Karena nanti kalau beda kode soalnya ya lain juga jawabannya nanti ya. Kemudian dengarkan dengan baik ucapan atau petunjuk dari pengawas. Nah ini pasti ada pengawas ya. Jadi kalian harus dengarkan dengan baik maupun TPA yang diselenggarakan universitas. Nah itu saya pernah pengalaman bahwa nanti dia pengawasnya akan memberi kayak petunjuk gitu bahwa ya kita akan mulai dengan tes bagian verbal dulu selama berapa menit ya. Nanti akan diberikan batas waktu sekian, langsung harus berpindah ke subtes berikutnya. Nah, seperti itu kalian harus benar-benar jeli juga mendengar petunjuk dari pengawas ya. Kemudian, upayakan kecepatan menjawab setiap tes soal verbal yaitu 30 detik per soal ya. Jadi untuk verbal itu harus lebih cepat kalian menjawab, sedangkan pada penalaran dan numerik itu harus selesai 60 detik per soal ya. Dan jangan lupa untuk tes penalaran ini kalian yang paling kalian andalkan adalah logika penalaran. Kemudian soal tes numerik pada dasarnya dapat dikerjakan tanpa menggunakan kalkulator. Ingat ya, kalau tes numerik itu sebenarnya bisa dikerjakan tanpa kalkulator. Hanya saja kalian harus bisa berpikir secara logika ya, yang cerdik. Jadi ada triknya, nanti ikuti konten saya selanjutnya ya. Kemudian pahami materi-materi dasar tes numerik seperti operasi aljabar, sederhana, perkalian, pecahan, persentase, desimal, dan perbandingan. Kalau ini ya jelas harus kalian pahami ya dasar-dasarnya. Kemudian jangan lupa ya untuk tes logika, jawablah dengan logika bukan pakai perasaan. Kemudian untuk tes verbal Anda perlu sering-sering membaca kolom koran dan temukan kata-kata yang sulit. Kemudian carilah artinya di KBBI ya, Kamus Besar Bahasa Indonesia. Untuk tes bentuk wacana ya,
Oh ya, ini kalian harus baca dulu soalnya terlebih dahulu, apa yang ditanyakan, baru kalian baca ke bacaannya atau wacananya ya. Nah, kalian bacanya pun harus dengan cara skimming ya, bacanya cepat dan terfokus gitu. Kemudian kerjakan soal yang Anda anggap lebih mudah terlebih dahulu. Bila perlu jawablah soal dari urutan belakang karena biasanya di belakang itu lebih mudah ya. Urutan belakang dari setiap subtes itu lebih mudah daripada yang di depan. Kemudian bila ada waktu sisa, upayakan mengisi semua jawaban ya, karena tidak ada penilaian minus untuk jawaban yang salah ya. Upayakan kalau ada waktu sisa kalian isi ya. Kemudian jangan membuang-buang waktu Anda untuk berupaya untuk menyelesaikan soal yang rumit karena penasaran Anda. Nah, karena misalkan kalian sudah mencari untuk yang tes numerik, penasaran nih ya, benar, kayaknya udah hampir mendekati nih jawabannya. Karena penasaran kalian selesaikan dulu, akhirnya habislah waktu kalian ya, sedangkan ada soal-soal yang lebih mudah selanjutnya ya. Nah itu jangan lupa ikuti konten selanjutnya untuk setiap trik subtes ya. Jangan lupa subscribe dan aktifkan notifikasi, bagikan ke teman Anda yang membutuhkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.